Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan presentasi ujian akhir semester 2025-2026 mata kuliah perilaku konsumen digital, kajian tentang 3 video terbaik. Saya Maritan Harley Manurung, MG701. Tujuan presentasi ini adalah meninjau 3 video terbaik dengan perspektif perilaku konsumen digital. Yang kedua, mengaitkan data lapangan dengan teori kuliah. Yang ketiga, memberikan rekomendasi strategi digital yang relevan. Pada video pertama yang saya review adalah video Mbak Ratna Mei mengenai 2 brand, Jeronimo dan Han dan Yan. Dalam segmentasi digital, video ini menampilkan segmentasi digital yang berfokus pada generasi muda yang aktif menggunakan media sosial. Segmentasi tersebut cukup jelas secara demografis, namun belum sepenuhnya menggali spek psikografis seperti motivasi pengguna aplikasi, intensitas interaksi digital, atau preferensi platform tertentu. Hal ini menunjukkan keterbatasan dalam membangun digital persona yang komprehensif. Padahal segmentasi berbasis perilaku dan psikografis lebih efektif dalam memahami konsumen digital. Dalam segi customer journey dan pain points, dalam pemetaan customer journey, video ini menyoroti tahap awareness dan consideration, tetapi belum menguraikan perjalanan konsumen hingga tahap advocacy. Pain points yang diangkat adalah kebingungan konsumen dalam memilih produk digital, namun solusi yang ditawarkan masih bersifat umum dan kurang menjawab kebutuhan spesifik konsumen. Hal ini bertentangan dengan kerangka customer decision journey yang menekankan pentingnya siklus penuh hingga advokasi untuk membangun loyalitas. Dalam strategi digital yang ditawarkan berupa kampanye media sosial dengan konten kreatif. Strategi ini realistis tetapi berisiko menimbulkan konten fatigue jika tidak ada diferensiasi yang kuat. Storytelling yang konsisten dan relevan merupakan kunci agar strategi konten dapat bertahan dalam jangka panjang. Untuk video yang kedua yang saya tonton dan review mengenai pakaian pria ya, punyanya videonya Mas Daniel Samson Sibagargyang. Dalam segmentasi digital, video ini menampilkan segmentasi digital yang lebih tajam dengan fokus pada konsumen pengguna e-commerce dan aplikasi mobile. Segmentasi berbasis perilaku digital terlihat jelas, misalnya preferensi terhadap platform seperti Shopee dan Tokopedia, serta gaya hidup digital yang berorientasi pada efisiensi. Hal ini sejalan dengan teknologi acceptance model yang menekankan faktor easy of use dan usefulness sebagai penentu penerimaan teknologi. Dalam customer journey dan pain points, analisisnya adalah dalam pemetaan customer journey, video ini berhasil menggambarkan perjalanan konsumen secara lengkap, mulai dari awareness melalui iklan digital, consideration dengan perbandingan harga,
purchase melalui proses checkout hingga post purchase berupa ulasan dan advokasi. Pain points yang diidentifikasi adalah keraguan konsumen terhadap keamanan transaksi dan solusi yang ditawarkan berupa strategi membangun kepercayaan melalui review serta jaminan keamanan. Analisis ini menunjukkan pemahaman mendalam terhadap e-trust teori. Dalam strategi digital yang ditawarkan adalah optimasi aplikasi dan penggunaan AI untuk rekomendasi produk. Strategi ini kreatif sekaligus realistis sesuai dengan tren pasar saat ini. Resiko privasi data yang muncul dapat dijelaskan melalui kerangka personalization dan privacy paradox. Dengan demikian, strategi ini menunjukkan keseimbangan antara inovasi dan kesadaran terhadap risiko, sehingga relevan baik secara akademik maupun praktis. Untuk video yang ketiga yang saya review dari videonya Mbak Sukina, dalam segmentasi digital, beliau membahas masalah produk Moel dan produk anak Moel. Video ini menampilkan segmentasi digital yang masih umum dengan fokus pada pengguna media sosial tanpa diferensiasi mendalam. Digital persona yang kurang spesifik membuat strategi berpotensi tidak efektif. Segmentasi yang lemah akan mengurangi efektivitas pemasaran digital karena tidak mampu menjawab kebutuhan unik konsumen. Dalam analisis customer journey dan pain points, dalam pemetaan customer journey, video ini hanya menekankan tahap awareness dan engagement tanpa menguraikan perjalanan konsumen hingga tahap purchase atau advocacy. Pain points tidak diidentifikasi secara jelas, sehingga solusi yang ditawarkan kurang relevan dengan kebutuhan konsumen. Hal ini menunjukkan kelemahan dalam penerapan Customer Insight Framework yang menekankan pentingnya identifikasi masalah konsumen sebagai dasar strategi. Untuk strategi digital yang digunakan adalah pemanfaatan influencer. Strategi ini memang kreatif tetapi terlalu bergantung pada popularitas individu. Risiko yang muncul adalah influencer credibility gap, yaitu perbedaan antara persepsi konsumen terhadap kredibilitas influencer dan efektivitas pesan yang disampaikan. Hal ini sesuai dengan search credibility model yang menekankan bahwa efektivitas komunikasi bergantung pada trustworthiness dengan expertise dari sumber pesan. Analisis 3 video yang saya tonton itu terlapis sebagai berikut. Ada aspek analisis dari Mbak Ratna Mei, dari Mas Daniel, dan dari Mbak Sukina. Jadi customer journey. Jadi saya rangkum dalam satu tabel. Kesimpulan best pick-nya. Best pick menurut saya itu dari videonya Mas Daniel Samson Sibagaria. Alasannya segmentasi berbasis perilaku digital sesuai teknologi acceptance model. Terus alasan yang kedua adalah customer journey lengkap hingga tahap advokasi. Terus yang ketiga adalah solusi trust building yang relevan dengan e-trust teorinya. Lalu strategi inovatif dengan AI meski perlu perhatian pada isu privacy atau privacy paradox. Lalu yang
Selanjutnya, Mas Daniel Samson itu memberikan analisis paling komprehensif, terus metodologis dan relevan dengan teori perilaku konsumen digital. Nah, catatan lain untuk video yang saya tonton untuk Mbak Ratna itu adalah kuat di customer decision journey-nya, tapi segmentasi dan pain points-nya masih lemah. Lalu untuk Mbak Sukina sendiri kreatif dengan influencer, namun analisis pain points dan journey-nya kurang mendalam. Berikut rekomendasi yang bisa saya paparkan. Segmentasi berbasis perilaku dan psikografis perlu diperkuat agar strategi digital lebih relevan dengan motivasi, preferensi, dan gaya hidup konsumen. Identifikasi pain point secara eksplisit menjadi dasar penting untuk merancang solusi yang tepat sasaran dan meningkatkan kepuasan konsumen. Integrasi teori perilaku konsumen digital teori seperti TAM, ITRAS, Privacy Paradox, dan Search di credibility harus digunakan untuk validasi akademik. Strategi digital inovatif dan etis, optimasi aplikasi dengan AI, marketing, influencer marketing, dan konten kreatif harus disertai kesadaran terhadap privasi serta transparansi data. Lalu untuk storytelling konsisten dan diferensiasi konten, menghindari konten fetish dengan narasi yang relevan, autentik, dan berkelanjutan. Berikut balai pusaka yang saya hampirkan dalam presentasi ini. Demikian presentasi saya mata kuliah perilaku konsumen digital. Sekian, terima kasih.